Maka fitur driver Angel yang tadinya gelap itu sekarang bisa diaktifin. Gimana? Gampang kan? Dulu gue mikir, ya selama game bisa jalan, ya udah nggak usah diotak-atik. Tapi ya semua itu berubah pas gue nyobain aktifin driver Angel di Android gue yang tadinya itu ke disable Jum. Dan gue kaget, rendering UI berubah, FPS lebih stabil di game yang sebelumnya suka drop random. Dan yang paling aneh nih ya, HP itu nggak cepat panas ya meskipun GPU gue itu nggak diubah-ubah. Dan ternyata driver Angel ini bukan driver biasa Jum. Nah ini semacam shortcut rendering yang bisa ngarahin sistem buat pakai rendering yang paling ringan. Bahkan ya bisa bypass kelemahan GPU tertentu. Nah di video ini gue bakal tunjukin gimana cara aktifin Angel driver ya meskipun di HP lu itu statusnya disable ya. Ya sebenarnya sih gue udah banyak banget bahas driver ini, tapi ya di video-video sebelumnya emang agak sedikit ribet cara installnya dan tanpa penjelasan juga. Dan di video ini gue juga bakalan bahas apa kelebihannya, terus apa kekurangannya, dan yang paling penting nih ya, kapan driver ini bisa bikin HP lo ngebut dan kapan malah bikin bug muncul tiba-tiba Jum. Nah di sini gue ada dua HP, yang sebelah kiri itu Android 15 dan yang sebelah kanan itu Android 12. Nah keduanya itu mendukung driver Angel, tapi ya pakai struktur kode yang berbeda. Nah kalau misalkan di Android 15 itu ada fitur enable Angel di opsi pengembang. Nah fitur ini cuma muncul di Android 14 dan Android 15 saja. Nah sedangkan di Android 12 itu nggak ada fitur enable Angel di opsi pengembang, tapi OS ini mendukung driver Angel. Nah pasti HP yang lu pegang itu ada di salah satu dari dua tipe ini kan. Nah gimana cara gua tahu kalau misalkan Android 12 ini mendukung driver Angel? Nah simpelnya gini, driver Angel itu dirilis sejak Android 12 muncul dan HP ini Android 12 Jum. Jadi ya selama HP lu itu di Android 12 atau mungkin Android 13 atau yang lebih baru, nah HP lu itu 1000% mendukung driver Angel. Nah terus mang ya Android 12 ke bawah gimana dong? Yaitu random Jum. Kalau misalkan HP lu itu pakai custom ROM, ya biasanya sih ada beberapa custom ROM itu sudah mendukung driver Angel dari Android 11. Nah sebelum gua tunjukin cara aktifinnya nih ya, gua pengen kasih lu warning dulu. Nah driver Angel ini punya potensi gede, tapi bisa bikin lu panik kalau misalkan belum paham. Nah gue pernah ngalamin sendiri aktifin driver ini, layar itu tiba-tiba error, terus game malah force close. Ya bukan karena salah si kodenya, tapi karena gua nggak baca warningnya dulu. Nah di sistem Androidnya sendiri fitur ini kan ditandai sebagai eksperimental, bahkan ada tulisan warning dan caution di beberapa device. Ya ini bukan dekorasi Jum, ini sinyal keras. Ya intinya kalau lu lihat kata-kata kayak important, terus caution atau eksperimental, yaitu artinya jangan asal klik kalau misalkan belum ngerti. Nah biar lu nggak tiba-tiba nyemplung ke sumur binci. Nah gue bakalan sebutin dulu nih ya kekurangan driver Angel. Jadi biar lu itu agak sedikit merinding Jum. Udah merinding? Belum ya? Nah meski driver ini udah lama banget dirilis ya dan udah jadi bagian dari driver Android, tapi driver ini belum mendukung semua aplikasi berbasis kamera dan video Jum. Ya contohnya nih aplikasi kamera pihak ketiga ya kayak Gcam, terus Leica, terus Malika. Malika mah kedelai ya. Nah atau aplikasi yang di dalamnya itu nampilin video ya contohnya TikTok yang isinya itu kebanyakan belut sawah atau mungkin Instagram yang isinya itu wanita-wanita kaum filter Jum. Nah sebagian aplikasi itu bakalan tiba-tiba mental kalau nggak mendukung driver Angel. Nah, mungkin kalau cuma satu atau dua aplikasi ya aman-aman aja ya, tinggal di restart. Maksudnya bukan di restart, tinggal di reset. Nah gimana kalau misalkan semua aplikasi di menu utama itu mental? Nah kejadian ini pernah gue alami ya di Pixel 6 Pro. Ya alhasil ya harus reset driver pakai komputer ya soalnya nggak bisa masuk ke aplikasi setelan. Nah sekarang kelebihan dari Angel di HP Android. Nah kelebihannya ini simpel tapi edan Jum. Nah kalau misalkan lu aktifin driver Angel di HP Android, misalkan buat game tertentu ya, maka lu nggak usah gonta-ganti rendering buat nyari rendering paling cepat. Soalnya driver Angel ini bakalan nentuin sendiri rendering yang paling cepat buat game yang lu mainin. Nah misalkan nih di game Genshin lu aktifin Angel, ya nanti Angel itu bakalan milihin rendering yang paling cepat buat game Genshin itu. Nah kalau misalkan di HP lu itu ada dua game, ya mungkin rendering yang dipilih sama Angel ini bakalan beda.
Jadi Angel ini bakalan nentuin rendering tercepat buat game ataupun aplikasi yang pakai driver Angel. Simple kan? Karena sekarang lu udah tahu kekurangan dan kelebihannya apa, bahkan resikonya juga. Nah sekarang kita ke cara aktifinnya bro. Nah kalau bisa masih ada yang ngamuk-ngamuk gara-gara HP-nya nggak bisa buka aplikasi, gua sebor lu pakai air pelan pokoknya mah. Nah tapi gua ngerti banget penonton channel Bang Wajan ini dominan adalah user awam dan agak sedikit panikan kalau HP-nya ngalamin kejang-kejang. Nah di dalam filenya itu gua bikin jadi 2 fungsi. Nah tujuannya itu biar lu masih tetap bisa oprek meski masih pemula. Dan HP-nya tetap aman bro. Nah kode pertama itu per apps atau per aplikasi. Jadi barisan kode ini buat ngaktifin driver Angel cuma buat satu aplikasi atau lebih. Ya contohnya 2 atau 3. Nah sedangkan kode yang kedua itu buat ngaktifin driver Angel untuk semua aplikasi. Termasuk aplikasi pihak ketiga dan aplikasi sistem. Nah jadi kalau misalkan lu pengen main aman ya pakai kode yang per aplikasi dulu. Tapi kalau misalkan lu pengen lebih ekstrim dan gak peduli bakalan error atau HP kalian kumat, pakai kode yang semua aplikasi. Nah di sini juga udah gua siapin cara uninstall dan contoh kode buat aktifinnya. Pokoknya udah lengkap bro. Nah sekarang tugas lo buka aplikasi Command Shell, bisa pakai aplikasi Briven atau aplikasi Magic Tuner. Nah lu juga bisa langsung setup via set edit. Tapi ya kalau HP lu jalan di Android 14 atau yang lebih baru ya pakai set edit itu nggak rekomendasi. Ya lebih nyamannya pakai Command Shell. Nah selanjutnya itu lu copy aja kode yang paling atas. Nah kita pakai kode yang per apps ya. Nah salin aja kodenya itu ke Command Shell. Nah terus kasih spasi. Dan isi nama paket aplikasi. Ya contohnya Genshin Impact. Paket aplikasinya com.miplayer.genshin-impact. Nah kalau misalkan lu main gamenya 2 atau 3 ya tinggal kasih koma aja dan ketik nama paket aplikasi yang kedua. Nah selanjutnya tekan aja enter. Nah sekarang masukin kode yang kedua. Kalau misalkan per aplikasi ini ada 2 baris kode yang harus kalian masukin. Nah di sini lu copy aja kode kedua terus salin ke Command Shell. Nah selanjutnya kasih spasi dan ketik Angel. Nah kemudian tekan aja enter. Nah udah kelar. Nah kalau misalkan lu mau aktifin driver Angel ke semua aplikasi termasuk aplikasi sistem ya tinggal copy aja kode yang baris pertama ini ya. Lu nggak usah nambahin kode apa-apa, tinggal salin dan tekan enter, udah kelar. Oh iya Jum, di saat lu aktifin driver Angel, nah pastiin lu restart HP-nya ya, jadi biar kodenya itu langsung aktif. Ya soalnya driver ini harus restart dulu, jadi biar bisa aktif. Gimana Jum? Gampang banget kan cara aktifin Angel jadi driver default? Bang, udah pasang scriptnya kok di opsi pengembang driver Angel masih off ya? Gimana sih ini? Nah kalau misalkan di fitur opsi pengembang switchnya pengen on, itu lu harus aktifin langsung di fitur drivernya. Ya cuma ya cara ini sangat-sangat beresiko banget Jum. Nah kalau aplikasi sistem di HP lu itu nggak mendukung driver Angel ya maka semua aplikasi termasuk aplikasi setelan itu nggak akan bisa dibuka, jadi nggak bisa direstore. Tapi kalau misalkan lu ngeyel nih ya pengen aktifin, nah caranya gampang banget. Ya jangan lupa kalau ini berhasil langsung subrek ya. Nah di sini kan fitur Angel itu nggak bisa dipencet ya, tulisannya itu gelap banget, udah kayak masa depan. Nah sekarang lu matiin fitur opsi pengembang di bagian paling atas tanpa keluar dari opsi pengembangnya. Nah kalau misalkan sudah dimatiin, sekarang nyalain lagi fiturnya. Emang agak sableng. Nah kalau misalnya sudah dimatiin dan sudah dinyalain ulang, maka fitur driver Angel yang tadinya gelap itu sekarang bisa diaktifin. Gimana? Gampang kan? Nah tinggal kalian aktifin aja fiturnya, nah terus pilih reboot system. Nah setelah HP-nya itu nyala lagi, semua aplikasi di HP kalian itu bahkan OpenGLS yang lu pakai itu defaultnya udah pakai driver Angel. Nah udah kelar semuanya kan? Ya semoga aja lu ngerti apa yang udah gue jelasin ya. Kalau misalnya masih belum ngerti, nah coba komentar di bawah Jum.